Meskipun masa kejayaan Islam telah berlalu, sejarah Islam masih menjadi kebanggaan penduduk negeri setempat kelahiran Nabi, ulama dan cendekiawan terkemuka ini. Uzbekistan, bekas bagian Uni Soviet di Timur Tengah masa rezim komunis yang merdeka 1 September 1991. ...22 juta orang atau 70% penduduknya adalah suku Uzbek. Sisanya termasuk 130 suku lainnya adalah Rusia, Tajik, Kazakh, dan Tartar. Suku Uzbek hidup dari berbagai kegiatan ekonomi. Kebanyakan wilayah Uzbek ditanami kapas, namun di pinggiran kota Samarkand ditanam juga anggur dan plum. Antara akhir Agustus dan awal September musim panen buah tiba. ...262 km dari Samarkand terdapat kota Bukhara. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-8, Bukhara menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam paling terkemuka di Timur Tengah. Dengan sumbangan besarnya bagi dunia Islam, tempat ini dijuluki Permata Islam. Munculnya cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan ideologi membuat Islam menjadi lebih terpandang di seluruh dunia. ...25 km dari Bukhara terdapat Museum Ibnu Sina. Di sanalah 762 koleksi yang berhubungan dengan cendekiawan kelahiran tahun 980 Masehi itu tersimpan. Di usia 17 tahun, Ibnu Sina diakui sebagai dokter karena kemampuan dan pengetahuannya di bidang kedokteran. Selain itu, dia juga belajar berbagai ilmu lainnya dan berhasil menyusun 450 buku dalam bidang astronomi, fisiologi, dan kesusastraan. Salah satu buku kedokteran susunannya pernah dijadikan referensi oleh kalangan kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina diakui sebagai figur yang sangat disegani. Sumbangannya untuk kemanusiaan tidak dibatasi waktu maupun negara. Mata air Ayub. Makam besar Nabi Ayub merupakan daya tarik tersendiri bagi para peziarah dan sangat terkenal di kalangan penduduk setempat maupun orang asing. Makam tersebut merupakan satu dari 20 atau lebih sisa-sisa peninggalan sejarah di Bukhara. Makam tersebut dibuat pada abad ke-12. Menurut penduduk setempat, air mancur yang terdapat di sana baik untuk mengobati luka karena mengandung mineral. Itulah salah satu cerita tentang air mancur. Bukhara dahulu pernah mengalami kekeringan yang cukup lama. Diceritakan bahwa penduduk setempat meminta bantuan seorang penduduk yang saleh untuk mengatasi musim kemarau. Orang saleh itu kemudian memukulkan tongkatnya ke tanah, sesaat kemudian menyemburlah air dari tanah. Cerita kedua adalah tentang orang sakit yang dipercaya sebagai Nabi Ayub. Setelah beliau menerima wahyu, diketukannya tongkat ke tanah.
Dari air yang menyembur keluar itu lalu dia gunakan untuk mengobati penyakitnya. Air mancur dan makam megah Nabi Ayub juga disebut-sebut berada di Sanli Urfa, Turki. Penemuan tempat itu diperkuat oleh kisah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Di Sanli Urfa, Turki, ada sebuah gua bawah tanah yang dipercaya sebagai tempat Nabi Ayub bersama istrinya tinggal selama beliau sakit. Penduduk setempat percaya bahwa dulu Nabi Ayub dan istrinya tinggal di dalam gua. Kepercayaan bahwa orang-orang menjauhinya karena penyakitnya tidak sepenuhnya benar. Dia mungkin seorang yang mengalah terhadap penyakitnya, namun tidak menjadikannya sebagai halangan dalam melaksanakan tugas sebagai utusan Allah. Ini adalah gua tempat Nabi Ayub menghabiskan waktunya untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Beliau tidak menganggap penyakitnya sebagai halangan, melainkan ujian dari Allah. Air mancur yang biasa digunakannya terletak tidak jauh dari gua itu.